Nah 0 sampai 8 pelajarannya apa? Adab. Adab itu apa? Adab adalah segala sesuatu yang tidak terkait dengan ilmu walaupun ada ilmunya. Itu kan ya. Jadi maksudnya begini, adab itu gimana? Lihat ya. Para ulama menyampaikan ketika Imam Ahmad bin Hambal itu memberikan kajian, maka yang datang itu bisa 1.000 orang. Padahal belum ada mic, belum ada speaker, gitu kan ya. Yang datang berapa? 1.000-an orang bisa datang. Yang bawa catatan cuma 100 orang saja. Sisanya ngeliat adab Ahmad bin Hambal. Jelas sampai di sini? Maka pendidikan adab itu tidak mungkin terjadi tanpa ulama. Tanpa ada guru. Itu pentingnya guru. Kenapa guru nggak bisa digantikan sama Google? Karena Google nggak bisa ngajarin adab. Google bisa ngasih ilmu, tapi Google nggak bisa ngajarin adab. Maka pendidikan adab itu diperoleh dengan cara bertemu dengan guru lalu belajar. Mulai dari adab duduk, lalu kemudian adab berbicara, adab kemudian bersikap, adab makan dan segala macam, itu semua dapat daripada gurunya. Maka kalau kita pergi ke guru, jangan hanya niat dapat ilmu, tapi kita niat dapat adab. Bisa difahami sampai di sini? Itu yang dimaksud dengan adab sebelum ilmu. Zaman sekarang banyak. Di Jawa ada namanya unggah-ungguh, toto kromo. Bagaimana ketika ketemu dengan orang yang lebih tua, jangan nunjuk orang pakai tangan kiri, tunjuk orang pakai tangan kanan. Jangan dengan telunjuk pakai jempol misalnya. Kalau ketemu dengan orang yang lebih tua, mbok yang membungkuk sedikit. Lalu kemudian kalau misalnya kita ketemu dengan orang yang lebih tua, berbicaralah dengan suara yang lebih rendah. Jangan berbicara dengan suara yang tinggi. Jangan nanyain sesuatu yang orang gak suka dan seterusnya. Itu semua adalah pelajaran adab. Dan pelajaran adab ini didahulukan daripada ilmu. Kenapa? Maksudnya gimana? Nih Bapak Ibu sekalian, yang paling gampang tahu anak itu adabnya bagus atau tidak adalah pas kita mau mati. Jelas ya? Pas kita mau mati atau pikirannya ya, kalau kita mati hari ini, kita ninggalin anak yang kayak gini, kita ridho atau tidak? Kalau kita ridho berarti adabnya bagus. Paham ya? Ada anak sekolah S3 pulang, pintar dia, tapi di depan ibunya kurang ajar. Ibunya didebat, pulang LC sampai ke Indonesia terus bilang, ibu, ternyata ibu yang lakukan selama ini semuanya syubhat. Semuanya itu perlu dikoreksi karena tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Gimana Bu kira-kira Bu? Kira-kira gimana? LC itu misalnya, S2, S3, pulang ke rumah, ibunya disalah-salahin. Kira-kira gimana ibu-ibu sekalian? Sakit hati gak? Ibu-ibu bilang, percuma kamu ilmunya tinggi nak, kalau kamu gak bisa buat ibumu jadi senang. Paham ibu-ibu sekalian? Maka kita selalu bilang sama orang-orang, adab mendahului ilmu. Misal contoh, kalau kita sudah tahu kerudung itu wajib, kita ketemu ibu kita gak kerudungan, yang ada kita tuh nangis duluan daripada ngomong. Paham ibu sekalian? Itu adab. Kenapa? Adab itu muncul dari rasa cinta. Karena kita sudah sayang sama seseorang, kita beradab sama dia. Dan adab ini kedudukannya di atas syariat di dalam Islam. Kedudukannya di atas syariat di dalam Islam. Contoh. Minum darah hukumnya apa? Haram. Tapi pernah dengar ada sahabat yang minum darah Rasulullah? Pernah dengar ada sahabat yang minum darah Rasulullah? Pernah. Apakah Rasulullah kemudian mengharam-haramkan mereka? Enggak, karena adab para sahabat dan adab Rasul lebih tinggi. Jadi pahami Bapak-Ibu sekalian? Bukan berarti kita menghalalkan yang haram, tidak. Tapi kita akan bisa mengerti itu kalau kita tahu kecintaan sahabat pada Rasulullah SAW. Ada cerita di dalam salah satu sirah Nabawi, Rasul sedang bekam. Setelah bekam, Rasul memerintahkan salah seorang sahabat untuk membuang darah bekamnya. Kata Rasulullah, buang darah saya di tempat yang orang gak tahu. Ingat ya, di tempat yang orang gak tahu. Karena kalau sampai orang tahu itu darah Rasulullah, apa yang terjadi pada para sahabat? Mereka rela berantem untuk mendapatkan darah itu. Jelas ya? Keringatnya Rasulullah aja mereka berantem dapat keringatnya Rasulullah. Karena keringatnya Rasulullah lebih wangi daripada kasturi. Gitu ya. Ini darahnya Rasulullah yang di dalam hadis disampaikan darahnya Rasulullah itu diharamkan dari api neraka. Paham maksudnya kira-kira? Itu sahabat ketika tahu itu darah Rasulullah pasti langsung diperebutkan. Apa yang terjadi? Akhirnya sahabat ini bawa darah Rasul, siap ya Rasul akan saya bawa ke tempat yang orang gak tahu.
Setelah itu dia mau bawa, dia mikir gini, orang kan gak lihat nih. Diminum. Setelah diminum kembali pada Rasulullah. Rasulullah ya tahu dia minum. Terus kemudian Rasul tanya, di mana darahnya? Dia bilang, sudah saya taruh di tempat yang orang gak mungkin tahu. Paham ya? Rasul nanya, kamu minum ya? Iya ya Rasulullah. Nah itu adalah kecintaan para sahabat terhadap Rasulullah. Adab ada sebelum ilmu. Kembali lagi pada ibu yang tadi gak kerudungan. Ketika kita punya ilmu, kita tahu ini ilmu kita, tapi kita ketemu dengan orang tua kita kerudungan, kita gak mungkin bilang, ibu tahu gak sih ibu? 1 lembar rambut yang kemudian keluar auratnya, bisa dibakar itu suaminya ibu, bapak saya. Apakah kita ngomong gitu? Benar gak itu? Benar, tapi beradab atau tidak? Enggak. Makanya aku bilang adab itu adalah benar atau salahnya kita, benar pun kita nyakitin ibu kita itu dosa. Jelas ya? Walaupun kita benar, ibu kita sakit itu dosa. Maka gimana caranya? Walaupun kita benar, kita nyampein yang gak nyakitin kepada ibu kita, itu adab. Makanya adab itu mendahului ilmu. Karena kalau orang punya ilmu gak punya adab kurang ajar. Tapi kalau ibu punya anak yang punya adab, tapi walaupun ilmunya biasa-biasa aja, mati tenang kita insya Allah. Paham ya? Insya Allah mati tenang kita. Makanya ukurannya gampang, kalau mati kita ada saya ridho sama kamu, berarti itu anak beradab. Tapi kalau misalnya kita mati ya, walaupun anak kita pinter terus dia nggak punya adab, itu insya Allah kayaknya kita nggak ridho. Itu jawaban tentang adab tadi ya. Ada yang mungkin yang bagaimana caranya kita mendidik adab tadi? Perjumpakan mereka dengan ulama, lihat seperti apa orang-orang soleh, lihat seperti apa mereka jalan, lihat seperti apa mereka bekerja, lihat mereka kalau punya masalah nanggepinnya seperti apa, baca kisah-kisah mereka, itu penting sekali. Makanya tadi kan siratal ladzina an'amta alaihim, itu berarti bahasnya tentang siapa? Kisah para nabi, kisah para siddiqin, kisah para syuhada, dan kisah orang-orang yang soleh. Itu yang mengajarkan adab kepada kita.